Selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan kejahatan IT di dunia maya atau biasa yang disebut cybercrime dan jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Cybercrime, istilah tersebut belakangan kerap terdengar seiring dengan perkembangan dunia digital. Atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Contoh kejahatan cybercrime yang pertama adalah memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik orang. Tindakan ini marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Yang kedua adalah fenomena ransomware. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ini yang mampu mengunci data komputer seseorang untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut. Jenis-jenis cybercrime yang pertama adalah pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua yaitu cyber teroris. Cyber ini merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia ini, termasuk Indonesia. Yang ketiga adalah hacker. Hacker adalah tindakan berbahaya yang kerap sekali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Misalnya, seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Yang keempat adalah carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Yang kelima yaitu ada dephishing, yaitu bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku device biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Yang keenam yaitu cyber squatting, mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Yang selanjutnya yaitu ada cyber typo squatting, hampir mirip dengan cyber squatting, sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memiliki ulang URL website perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Selanjutnya yaitu malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis, ada virus, trojan horse, adware, worm, browser, hijacker, dan sebagainya.
Cara pengulangan cybercrime yaitu pertama adalah membuat undang-undang, kedua membentuk lembaga penanganan khusus, yang ketiga yaitu memperkuat sistem. Dan kesimpulan di sini yaitu itulah penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis-jenis kejahatan hingga cara penanggulangannya. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga Anda bisa lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya ini tidak menimpa Anda dan sampai kapanpun. Sekian dari saya, terima kasih.